Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kimia kali ini. Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama, jadi sebagai ilmuwan, jika kita ingin meneliti suatu masalah, maka kita harus menentukan masalahnya dan melakukan penelitian menggunakan langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah misalnya, dalam kehidupan sehari-hari terjadi pencemaran air minum atau air sumur. Nah, itu kita rumuskan masalahnya bahwa kita akan meneliti pencemaran air sumur. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian. Jadi, membuat dugaan kenapa air sumur itu tercemar. Misalnya, di dekat air sumur itu terdekat pabrik pakaian atau pabrik plastik. Itu dugaan kita sementara itu adalah disebut hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data, misalnya kita mendatangi pabrik itu melihat proses pengolahan sisa limbah pabrik. Apakah betul pencemaran lingkungan sekitarnya atau tidak? Yang keempat, pengujian hipotesis. Dari data-data yang dikumpulkan, maka kita pilih hipotesis mana yang salah dan hipotesis mana yang benar, sesuai dengan data-data yang kita kumpulkan. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, betul tidak pencemaran itu disebabkan oleh adanya limbah pabrik? Jika betul, bagaimana penanggulangannya? Dan jika salah, maka kita harus mencari penanggulangan yang lain. Demikian pembahasan materi metode ilmiah yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium kimia adalah tempat kita mempraktekkan berbagai macam teori yang telah dipelajari di kelas, kemudian kita praktikum di dalam laboratorium kimia. Dan di dalam laboratorium kimia tersebut akan terdapat banyak alat-alat kimia yang terdiri dari alat-alat yang terbuat dari kaca dan juga bahan-bahan kimia, ada yang beracun, ada yang mudah terbakar, dan ada pula yang bersifat korosif dan sebagainya. Karena itu, jika kalian memasuki laboratorium kimia untuk melakukan praktikum, ada peralatan yang harus kalian lakukan dan harus kalian lengkapi, yaitu
Yang pertama, jas lab. Itu wajib kalian gunakan. Yang kedua, sarung tangan. Dari bahan yang kuat, sehingga melindungi tangan kalian agar tidak terkena bahan kimia. Yang ketiga, sepatu tertutup. Jadi, tidak boleh sepatu yang terbuka atau sepatu sandal, apalagi menggunakan sandal. Yang keempat, kacamata laboratorium. Dan yang kelima, masker laboratorium. Tetapi, biasanya kalau praktikum yang sederhana, hanya kita menggunakan jas laboratorium dan sepatu yang tertutup saja. Sedangkan untuk praktikum yang lebih berbahaya atau lebih berat, percobaannya dilengkapi dengan masker laboratorium dan kacamata laboratorium. Seperti kita ketahui, zat-zat kimia itu memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada yang mudah meledak, ada yang bersifat korosif, dan juga ada yang beracun. Untuk itu kita harus mengenali sifat-sifat macam-macam zat kimia dari labelnya. Berikut ini adalah beberapa label yang ada di botol zat-zat kimia. Tata tertib laboratorium. Yang pertama, tentang peralatan laboratorium. Meja dan peralatan praktikum harus selalu bersih. Jadi, jika selesai melakukan praktikum di dalam lab, maka peralatan harus dicuci bersih dan mejanya juga harus dielap agar bersih kembali. Yang kedua, tidak meminjam alat dari meja praktikum lain tanpa izin dari pengawas. Jadi, sekali praktikum itu akan ada beberapa meja praktikum yang digunakan. Jika tidak diperkenankan mengambil alat atau meminjam alat dari meja lain, dan jika kalian kekurangan alat praktikum, maka harus meminta langsung kepada pengawas laboratorium atau laboran. Yang ketiga, peralatan besar untuk digunakan secara bersama. Misalnya, itu adalah neraca atau timbangan tidak diletakkan di meja praktikum kalian, tetapi diletakkan di meja alat-alat khusus. Jika kalian ingin menimbang zat kimia, maka harus bergerak pindah ke meja tersebut. Yang keempat, jika ada peralatan yang rusak atau pecah, harus segera lapor kepada pengawas. Jika ada yang rusak atau segera meminta penggantian kepada pengawas atau laboratorium. Sebelum melakukan praktikum, kalian harus mengetahui beberapa alat yang ada di dalam laboratorium kimia, beserta fungsinya, sehingga tidak boleh memilih alat-alat dalam melakukan praktikum nanti. Berikut ini adalah beberapa alat-alat kimia yang ada di laboratorium ini.
Yang kedua, bahan-bahan kimia. Terdiri dari hindari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia. Jadi harus menggunakan sarung tangan supaya tidak terkena langsung pada bahan kimia yang berbahaya, apalagi yang konsentrasinya pekat. Yang kedua, hindari menghisap langsung uap kimia. Jadi tidak diperbolehkan ada bahan kimia atau ada zat kimia, apalagi yang mengeluarkan asap. Nah, itu didekatkan kepada hidung. Itu sama sekali tidak boleh karena akan masuk racunnya ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, tidak mencicipi bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Walaupun di situ ada garam dapur atau NaCl. Tidak sekali-kali pun kalian boleh mencicipi garam tersebut, karena pasti sudah tercampur dengan zat-zat kimia yang lain. Yang kelima, pindahkan bahan kimia sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Misalnya dibutuhkan 10 mm, maka kalian mengambilnya harus tepat 10 mm, jangan dilebihkan. Yang keenam, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Misalnya, sekali percobaan sudah selesai, oh pengen diulang lagi. Nah, itu tidak boleh secara berlebihan. Yang ketujuh, tidak mengembalikan bahan kimia ke dalam botol asalnya untuk mencegah kontaminasi. Jadi, tidak diperkenankan misalnya kalian mengambil suatu larutan, lalu dites, lalu larutan tersebut dengan menambahkan larutan yang lain. Dan setelah praktikum, kalian kembalikan ke botol semula. Itu akan membuat zat yang ada di dalam botol akan terkontaminasi. Yang kedelapan, tutup botol bahan kimia jangan diletakkan pada meja karena isi botol dapat terkotori. Yang kesepuluh, botol bahan kimia yang telah digunakan harus diletakkan kembali dengan rapi di tempat semula. Aturan bekerja di laboratorium. Yang pertama, dilarang bekerja sendirian di laboratorium, harus ada pengawas atau laboran. Yang kedua, tas diletakkan pada lemari yang telah disediakan. Jadi bukan di atas meja praktikum, supaya tidak mengganggu jalannya praktikum yang dilakukan. Yang ketiga, dilarang bermain-main dengan alat atau bahan kimia yang ada di laboratorium. Karena alat-alatnya itu banyak terbuat dari kaca yang mudah pecah dan zat kimia juga berbahaya jika kena tangan kalian. Yang keempat, jagalah kebersihan laboratorium, peralatan, dan meja praktikum. Yang kelima, rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum melakukan praktikum. Jadi, kalian masuk ke dalam laboratorium sudah harus lengkap dengan LKS-nya, jas lab, dan juga harus dengan sepatu yang tertutup. Yang ketujuh,
Yang keenam, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka dalam laboratorium. Karena dikhawatirkan ada zat-zat yang tumpah bisa mengenai kaki kalian. Yang ketujuh, siswi yang memiliki rambut panjang harus diikat supaya tidak mengganggu jalannya praktikum. Yang kedelapan, pencatatan data harus segera dilakukan secara praktikum selesai. Setelah praktikum selesai. Jadi, misalnya ada beberapa kali percobaan, begitu percobaan satu selesai, datanya lalu langsung dicatat pada tabel yang sudah ada, lalu dilakukan percobaan selanjutnya. Yang keempat, keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, dilarang keras merokok di dalam laboratorium. Karena di dalam laboratorium banyak alat-alat yang mudah meledak. Yang kedua, gunakan peralatan kerja seperti jas lab, sarung tangan, sepatu tertutup, kacamata laboratorium, dan masker laboratorium. Yang ketiga, biasanya mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setiap akan memulai dan selesai praktikum. Yang keempat, apabila kulit terkena bahan kimia, harus segera dicuci dengan air mengalir. Harus lebih lama dicuci dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Yang kelima, apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, harus segera melaporkan kepada pengawas atau laboran agar segera mendapat pertolongan. Bisa cepat diberikan penetralnya. Yang keenam, harus mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K untuk mencegah terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang keselamatan kerja di laboratorium dan juga tentang pengenalan alat laboratorium kimia telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Silahkan kalian hafalkan alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Yang kedua, lakukan penelitian metode ilmiah yang ada di sekitarmu berdasarkan langkah-langkahnya. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.